Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1709. Chapter 1709, What is the Spirit Realm? Cincin lingkaran cahaya emas menyelimuti tombak Dewa Skycrosser, tetapi berhasil melewati lingkaran cahaya. Dibandingkan dengan tabrakan hebat sebelumnya, semuanya tampak sunyi saat ini. Saat lingkaran cahaya emas mendekat dalam lapisan yang tumpang tindih dan tombak Dewa Skycrosser yang mematuhi pepatah langit dan bumi menembus, semuanya membeku pada saat bersamaan. Tombak Dewa Skycrosser berhenti kurang dari 1 kaki dari tenggorokan Tang Wulin. Itu tidak bisa maju lagi. Di sisi lain, tubuh Guan Yue terhenti di sisi lain. Tombak naga emas Tang Wulin terus bersenandung hingga mencapai puncaknya. Itu adalah badai tanpa batas. Itu adalah gerakan yang diajarkan oleh ayahnya. Saat dihadapkan oleh penindasan kuat Skycrosser Douluo, tidak ada teknik tombak lain yang dapat digunakan Tang Wulin untuk melawan lawannya selain badai tak terbatas. Bahkan awan milenium tidak berguna karena Skycrosser Douluo tidak terancam oleh kehadirannya, tidak seperti pertemuan sebelumnya dengan Enchi. Dalam keadaan roh tombak Guan Yue, Tang Wulin telah menghilangkan segalanya. Guan Yue terpana oleh badai tak terbatas. Namun, pada saat ini, Tang Wulin menyadari bahwa dia sama tidak berdaya. Untuk melawan tombak lawan yang mewujudkan prinsip kehidupan, dia telah menghabiskan segala cara hanya untuk melepaskan badai tak terbatas. Dia butuh waktu sejenak untuk mengatur napas. Inti naga dan inti jiwanya sudah berdenyut tanpa henti untuk menormalkan kondisi fisiknya. Oleh karena itu, dia tidak bisa melancarkan serangan lain dengan tombak naga emasnya. Skycrosser Douluo sangat kuat. Tang Wulin akhirnya mengatur napas. Tombak naga emas bergetar di tangannya saat dia menusukkan tombak ke depan sekali lagi. Dia menerapkan teknik menusuk yang paling sederhana. Namun, esensi, semangat, dan energinya dipadatkan bersama kali ini. Ketika dia memblokir gerakan Skycrosser Douluo sebelumnya, dia menyadari sesuatu. Sesuatu telah terbuka di dalam hatinya. Tubuh tertegun Guan Yue telah pulih pada saat berikutnya setelah Tang Wulin meluncurkan gerakannya. Skycrosser Douluo tetap tenang dan tenang sepanjang waktu. Dia memutar Skycrosser Divine Spear dan kali ini menjadi pertahanannya. Dentang. Serangan mereka bertabrakan. Tang Wulin terhuyung mundur 3 langkah dari guncangan yang kuat, sementara Skycrosser Douluo Guan Yue tersandung mundur selangkah. Tang Wulin tidak hanya berhenti di situ karena dia telah menemukan peluang bagus untuk menyerang. Jika dia membiarkan lawannya memiliki kesempatan untuk berbalik, dia mungkin tidak mendapatkan kesempatan lain seperti itu. Dia tahu dia tidak mampu melepaskan badai tak terbatas lainnya di puncaknya kecuali dia melepaskan trident emas. Tombak naga emas yang ditarik kembali menerjang ke depan. Kali ini, auman naga yang memekakkan telinga terdengar. Bayangan cahaya Raja Naga Emas tiba-tiba muncul di belakang punggung Tang Wulin. Dibandingkan dengan penampilan sebelumnya, tombak naga emas memiliki aura tirani saat ini. Itu adalah taruhan terakhir, kesadaran tombak dari Tang Wulin. Skycrosser Douluo sedikit mengernyit. Dia menggerakkan Skycrosser Divine Spear di tangannya untuk melakukan manuver pengangkatan. Pada saat yang sama, dia mengambil setengah langkah ke samping. Bang! Suara yang memekakkan telinga terdengar. Kekuatan pasak terakhir sepertinya telah menghilang. Meskipun Tang Wulin masih berdiri kokoh di tanah, energi dari serangannya yang pasti menang dinetralkan. Skycrosser Douluo mengambil 1 langkah ke depan segera setelah itu dan mengayunkan tombak Dewa Skycrosser, mirip dengan tongkat panjang, ke bawah. Taktik pertempuran dan serangannya sangat kuat. Namun, dia tampaknya tidak mengerahkan kekuatan sedikit pun untuk melepaskan mereka seolah-olah mereka tidak mengkonsumsi energi sama sekali. Juga, dia berhasil membalikkan keadaan dengan mudah bahkan ketika dia berada dalam posisi inferior. Sebuah pancaran berkedip di mata Tang Wulin yang jernih saat Dragon Air menyembur keluar. Tombak naga emas sepertinya tidak melawan tombak Dewa Skycrosser. Tombak itu ditarik 1 kaki sebelum ditusuk ke depan lagi. Pada saat yang sama, pancaran cahaya keemasan keluar dari tubuh Tang Wulin dan menyatu sepenuhnya dengan tombak naga emas. Pada saat itu, sesuatu meledak di benaknya. Perasaan baru memancar ke seluruh tubuhnya secara instan. Esensi tombak tidak lagi tergoyahkan karena menghadapi kematian tanpa henti. Tombak yang selalu mempertimbangkan konsekuensinya tidak akan dianggap sebagai tombak dewa sejati terlepas dari seberapa kuatnya itu. Saat ini,
dia menyadari bahwa ada terlalu banyak esensi sebenarnya dari tombak. Meskipun demikian, hanya ada satu roh tombak. Dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan situasi putus asa yang mendekat dengan cepat, dan untuk menghadapi kematian tanpa rasa takut tetapi tidak mundur. Di masa lalu, Atlas Douluo Yunming menggunakan kecemerlangannya yang mempesona untuk menjelaskan semua makna mendalam ini di Akademi Shrek. Tepat pada saat itu, Tang Wulin akhirnya mengerti ketika dia dipaksa oleh kekuatan Skycrossers Douluo. Dia memilih untuk melepaskan segalanya tanpa syarat, kekuatan jiwanya, kekuatan esensi darah, naga udara, dan kekuatan spiritual. Semuanya sedang digabung menjadi tombak naga emas saat ini. Dia tidak bisa lagi mempertimbangkan semua konsekuensinya karena hanya ada satu hal di hatinya. Itu satu-satunya tombak. Larang hidup mati, Kaisar Naga Pers. Saat tombak itu ditusuk pada awalnya, itu berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Namun, semua pancaran cahaya itu menghilang dengan tiba-tiba saat tombak itu menerjang di tengah jalan. Seolah-olah cahaya itu benar-benar diserap oleh tombak naga emas, lenyap tanpa jejak. Hanya tombak naga emas yang tersisa, bersinar dengan kilau keemasan yang merupakan warna aslinya. Tampaknya telah kembali ke keadaan semula ketika itu adalah tulang rusuk Dewa Naga. Akhirnya, ekspresi Guan Yue berubah serius. Tombak Dewa Skycrosser yang meluncur turun sebelumnya tiba-tiba lenyap. Tang Wulin tidak tahu bagaimana Guan Yue melakukannya. Pada saat yang sama, dia membuat setengah putaran dengan tubuhnya, tombak Dewa Skycrosser menembus dari suatu tempat di dekat pinggangnya. Skycrosser Divine Spear langsung berubah menjadi transparan. Sementara itu, tatapan Guan Yue mengungkapkan bahwa dia tenggelam dalam ingatan masa lalu. Guan Yue, apakah kamu tahu apa masalahmu? Kata Yunming dengan sangat serius. Guan Yue memandangi murid kakak laki-laki di depannya dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Apakah saya terlalu lembut? Yunming menggelengkan kepalanya, tidak lembut, tapi kamu kurang dalam spesialisasi. Ketika seseorang menghususkan diri, dia akan mengabaikan yang lainnya. Kesadaran tombak adalah pemahaman seseorang terhadap tombak sedangkan jiwa tombak adalah pemahaman tombak terhadap Anda. Di sisi lain, roh tombak adalah ketika Anda bersedia menyerahkan segalanya, kecuali tombak. Pendekatan setiap orang untuk memahami roh tombak berbeda. Anda mengikuti cara Anda dan saya punya cara saya. Kamu berwatak lembut, jadi jalanku tidak cocok untukmu. Namun, ingatlah ini, banyak jalan menuju Roma. Hanya ketika Anda melupakan segalanya, mewujudkan tombak, fokus pada spesialisasi, melupakan tentang hidup dan mati, tentang perasaan dan segala sesuatu di dunia manusia ini, Anda akan dapat menemukan esensi tombak. Spesialisasi, ya. Guan Yue menatap Yunming dengan bingung. Yunming tersenyum dan menepuk pundaknya. Sebenarnya, anugerah alami Anda tidak pernah lebih lemah dari saya. Itu hanya karena Anda berwatak lembut, dan Anda tidak suka berperang melawan orang lain. Anda selalu selaras dengan seluruh dunia. Anda mencintai kehidupan dan segala sesuatu tentang hidup. Itu bagus, tapi satu-satunya masalah adalah Anda akhirnya bisa harmonis dengan segala hal baik dalam hidup. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar menyukai tombak, maka Anda harus benar-benar memusatkan perhatian Anda dan mengkhususkan diri di dalamnya. Baik. Beberapa dekade berlalu, Tang Wulin yang berdiri di depan Guan Yue membuat Guan Yue merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri di masa lalu. Di masa itu, dia akan mengurung dirinya di sebuah rumah kecil untuk menguasai spesialisasinya. Dia melepaskan jiwa bela dirinya setiap hari dan memusatkan perhatiannya pada tombak Dewa Skycrosser. Saat dia tidak yakin apakah dia seorang pria atau tombak, dia akan dapat mencapai segalanya dengan mudah. Dia tidak pernah menikmati pertarungan dengan yang lain. Nyatanya, hanya ada tombak di hatinya, dan dia sangat setia padanya. Alam setengah dewa hanyalah desas-desus karena dia hampir tidak terlibat dalam perkelahian dan jarang mengungkapkan kemampuannya. Meskipun banyak dewa perang di Wargat Hall, tidak banyak dari mereka yang menyadari basis kultivasinya yang sebenarnya. Ding! Suara yang tajam terdengar. Suara senandung hanya berlangsung sesaat, tetapi itu membuat Tang Wulin dan Guan Yue kehilangan persepsi tentang lingkungan mereka. Dengan area adu mekanik sebagai pusatnya, semua yang berada dalam jarak 500 meter dari sekitarnya hancur. Tanah runtuh dengan segala sesuatu berubah menjadi bubuk. Itu mengingatkan pada adegan di mana amunisi jiwa tetap peringkat God Killer telah menghancurkan Akademi Shrek. Pada saat tombak mereka bertabrakan, Tang Wulin merasakan sensasi aneh dari tombak emas yang mempesona tempat dia mengalami kelahiran esensinya.
Kembali ke base camp Shrek di kejauhan, Yuanen Yehuni dan Su Xiaoyan berhasil kembali dengan tergesa-gesa. Mereka bisa melihat siluet Dewa Pedang Douluo dan Pedang Kaisar Douluo. Pada saat yang sama, mereka mendengar suara tabrakan yang aneh datang dari kejauhan. Soul Land 3 Chapter 1710. Chapter 1710, Return to Original State. Semua orang di tempat kejadian, terlepas dari pangkatnya, terguncang dengan keras. Roh mereka diserang dengan kejam. Di luar, banyak dewa perang dari Balai Dewa Perang, Aruheng, dan yang lainnya menyaksikan tabrakan antara dua orang di layar besar. Pertempuran antara Tang Wulin dan Guan Yue tampak sederhana. Hampir setiap orang di tempat kejadian adalah judul Douluos atau memiliki basis budidaya peringkat judul Douluo. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan sensasi pertarungan? Ekspresi Ruheng berubah serius sekarang. Basis budidaya Skycrocer Douluo sejauh ini telah melampaui ekspektasinya. Dari sudut pandangnya, murid adik laki-lakinya telah tumbuh menjadi orang yang mampu menantang sebagian besar limit Douluos. Namun, Tang Wulin tampak sangat lemah di hadapan Guan Yue. Dia sama sekali tidak mampu mendapatkan keuntungan sedikit pun. Tiba-tiba, seluruh layar dipenuhi dengan suara statis saat tombak mereka bertabrakan. Dia tidak bisa menyaksikan situasi dari medan perang. Apakah itu gelombang energi? Sun Douluo Aorui yang luas sangat terkejut. Betapa kuatnya gangguan tersebut sehingga mereka tidak dapat melihat situasi di dalam. Pada saat yang sama, gangguan dengan intensitas seperti itu dapat mempengaruhi keberadaan dunia kecil. Hanya butuh beberapa saat, tapi rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Ketika Tang Wulin pulih dari keterkejutannya, dia merasa sangat sakit seolah-olah dia dipukuli dengan sangat buruk. Sisik emas di tubuhnya telah retak di banyak tempat sementara esensi darahnya melonjak dengan panik di dadanya. Di kejauhan, Skycrocer Douluo Guan Yue melayang di udara. Saat ini, limit Douluo dibalut dengan baju besi pertempuran putih susu. Sayap di balik armor tempurnya terbuka lebar. Tidak ada yang istimewa tentang armor pertempuran di tubuhnya. Faktanya, tidak ada cincin jiwa di bawah kakinya. Namun, dia tetap melayang di udara seolah-olah dia beresonansi dengan segala sesuatu antara langit dan bumi. Dia mempengaruhi dunia di sisi ini secara alami. Dia telah kembali ke kondisi aslinya. Armor pertempuran 4 kata yang sangat kuat. Tang Wulin mempererat cengkeramannya pada tombak naga emas. Tatapannya tampak linglung. Dia menemukan bahwa perasaan antara dia dan tombak naga emas berbeda sekarang. Dia bisa merasakan emosi senjata dewa sekarang. Itu adalah perasaan yang menarik. Perasaan bervariasi dari kegembiraan, panas yang menyengat, tanpa kompromi, dan semangat yang tinggi hingga ketajaman tombak, yang dapat menembus segalanya, sedang ditransmisikan kepadanya dari tombak naga emas. Seolah-olah tombak telah berubah menjadi bagian dari tubuh Tang Wulin saat ini. Itu juga menerima keberadaannya sepenuhnya mulai dari saat ini. Guan Yue mengangguk pelan ke arah Tang Wulin. Kamu mampu memaksaku untuk menggunakan armor tempur 4 kata untuk mempertahankan dan menetralkan seranganmu. Semangat tombakmu sudah terbentuk. Tang Wulin tertegun sejenak, tetapi dia cepat menanggapi situasi. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan memegang tombak naga emas dengan tegak sebelum dia membungkuk dengan hormat untuk memberi hormat kepada Skycrocer Douluo. Terima kasih atas bantuan Anda, senior. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia belum mencapai realisasi? Selama tabrakan sebelumnya, Skycrocer Douluo memanfaatkan potensinya untuk memahami dan mengalami roh tombak. Di sisi lain, Tang Wulin merasakan pintu besar yang mengarah ke dunia baru terbuka di hadapannya setelah benar-benar memahami roh tombak. Baginya, dunia baru itu sungguh luar biasa tak tertandingi. Rasanya seolah-olah semuanya berbeda sekarang. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pemahamannya meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Tampaknya dia telah mencapai wawasan baru tentang 1000 jari menuduh, badai tak terbatas, dan awan milenium seperti yang diajarkan kepadanya oleh ayahnya. Tidak hanya itu, perasaannya terhadap hal-hal yang sangat dia ingat juga berbeda. Apakah ini yang disebut perasaan yang sebenarnya? Itu adalah satu-satunya kekuatan pemahaman. Dia akhirnya memahami ranah roh tombak. Dia bahkan berhasil mendapatkan sedikit pesona memikat dari pangkat dewa. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa menjadi dewa sangat berbeda dengan menjadi manusia. Pintu ke dunia baru sekarang terbuka untuknya. Mulai saat ini, dia baru saja mulai melangkah ke dunia limit Douluo. Tidak diragukan lagi, Guan Yue membimbingnya keluar dari kebaikannya. Tanpa bimbingan limit Douluo ini,
Tang Wulin mungkin bisa mencapainya sendiri, tetapi itu mungkin butuh waktu lama. Guan Yue tersenyum. Itu karena daya pemahamanmu cukup baik. Saya berencana menanam benih untuk Anda pada awalnya, karena saya tidak mengharapkan Anda membuat terobosan selama pertemuan itu. Sepertinya Ol Chao dan Zhang Xin benar-benar memiliki visi yang mengesankan. Mereka telah memilih orang yang tepat. Saya pasti dapat memastikan bahwa Anda akan memiliki kesempatan untuk mewarisi kemuliaan murid kakak laki-laki saya. Waspadai kesombongan dan kesombongan. Pada saat yang sama, jangan biarkan diri Anda berada dalam situasi berbahaya sepanjang waktu demi kemuliaan Shrek. Untuk kemuliaan Shrek, kata Tang Wulin dengan tatapan penuh tekad. Sementara itu, siluet datang terbang dari kejauhan. Itu tepatnya adalah Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Dia berjalan dengan kecepatan penuh sebelumnya karena takut Tang Wulin dalam bahaya. Dia akan tiba di lini tengah ketika aliran energi yang mengalir kuat menghantamnya dari depan. Sabre Gak Douluo terlempar ke tanah akibat benturan. Meski tidak terluka, dia pusing dan bingung karena terjatuh. Setelah pulih dari keterkejutan dengan usaha keras, dia bergegas ke Tang Wulin. Tuan muda, apakah Anda terluka? Kata-kata itu keluar dari bibir Sima Jinchi. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Skycrosser Douluo. Senior, pertempuran. Guan Yue tersenyum. Biarkan mereka melanjutkan. Jika mereka menang, itu seri untuk tim Anda. Rekan Anda ini juga diizinkan untuk bergabung. Ini pertarungan 3 lawan 4. Kita bisa mengukur kemampuan mereka. Tang Wulin segera berbalik ke arah Sima Jinchi dan berkata, Sima, cepat pergi ke base camp dan bergabunglah dengan Yuanen dan yang lainnya untuk melawan Dewa Perang. Sima Jinchi tertegun sejenak. Dia sedikit bingung dengan situasinya. Tang Wulin berkata dengan mendesak, cepat pergi. Saya akan berada di sini. Baik, dia menjawab sebelum dia berbalik dan menuju ke base camp dengan kecepatan penuh. Tang Wulin ingin mempertanyakan Skycrosser Douluo Guan Yue karena dia tahu dia tidak akan pernah menjadi lawan yang layak bagi Guan Yue jika itu adalah pertandingan murni dari kemampuan mereka. Skycrosser Douluo sudah berada di puncak tertinggi umat manusia. Kenyataannya, Tang Wulin mungkin tidak bisa melawan Guan Yue dengan armor perang 4 kata bahkan jika dia bergabung dengan rekan satu timnya dalam serangan kekuatan penuh. Skycrosser Douluo adalah kekuatan sombong yang luar biasa di dunia ini. Jadi, pertanyaannya sebelumnya ditujukan untuk Guan Yue apakah pertempuran di antara mereka harus dilanjutkan atau tidak. Berdasarkan jawabannya, Guan Yue rupanya ingin rekan-rekan Tang Wulin memanfaatkan kesempatan pelatihan tersebut. Di peringkat mereka saat ini, tidak mudah untuk menemukan tantangan di mana mereka bisa bertarung melawan lawan yang cukup kuat untuk menahan mereka. Inilah satu-satunya cara untuk memicu potensi mereka. Demikian pula, situasi yang sama diterapkan pada banyak dewa perang dari Balai Dewa Perang secara terbalik. Senior, saya telah memahami beberapa gerakan sebelumnya. Bolehkah saya terus mencari bimbingan Anda? Tanya Tang Wulin dengan hormat ke arah Guan Yue. Guan Yue terlihat sedikit keheranan di tatapannya. Kamu pasti anak muda. Anda berhasil pulih dengan sangat cepat. Sangat baik. Ayo pergi lagi. Namun, kita perlu mengontrol kekuatan energi kita. Aku tidak ingin menghancurkan dunia kecil Balai Dewa Perang kita secara tidak sengaja. Tang Wulin mengangguk sedikit malu. Dia merasakan bahwa Guan Yue melepaskan armor tempur 4 kata sebelumnya untuk tidak hanya menahan energi sisa Kaisar Naga Pers, tetapi juga untuk melindungi medan perang Dewa Perang agar tidak dihancurkan oleh sisa energi yang dihasilkan dari tabrakan mereka. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tang Wulin mengangkat tombak naga emas di tangannya. Tiba-tiba, semburan aura liar yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Di kedalaman pikirannya, seorang pria dengan kepala penuh dengan rambut merah dan 12 sayap berbulu merah cerah di punggungnya muncul. Hidup ini adalah tentang pertempuran, perang, dan kegilaan. Dalam sekejap, aura liar melonjak sembarangan dengan aliran fluktuasi esensi darah yang kuat meledak dari tubuh Tang Wulin. Bahkan tombak naga emas juga tercemar dalam cahaya berwarna darah. Soul Land 3 Chapter 1711. Chapter 1711, Forbid Commonplace, Dragon Emperor Chas. Aura menakutkan melonjak ke titik maksimalnya segera setelah itu. Siluet merah darah bersayap 12 sudah diproyeksikan di belakangnya. Itu adalah konkretisasi pikiran. Dia tidak bisa melupakan ketika dia melihat 3 lawan yang kuat berdiri di depan ayahnya di dunia spiritual. 3 gambaran pikiran yang mengerikan itu menyatu ke dalam tubuhnya selama pemahaman dan pengalaman esensi tombak.
Sejak dia menciptakan Dragon Emperor Break dan Dragon Emperor Cut dari Dragon Emperor Forbidden Law, dia terus-menerus mencari saat yang tepat untuk menyelesaikan taktik pertempurannya yang akan menggabungkan semua keterampilannya dan menggabungkan semua hukum menjadi satu, tetapi dia bisa tidak menemukan jalannya. Baru hari ini dia akhirnya menciptakan Kaisar Naga Pers setelah memahami alam roh tombak. Peredaran esensi tombak di dalam dirinya memfasilitasi pendalaman kekuatan pemahamannya segera setelahnya. Dia perlu melepaskan hal-hal yang telah dia pegang dan pelajari dalam pikirannya hari ini. Itu adalah satu-satunya cara agar dia bisa memanfaatkan pemahaman saat itu dengan baik. Tidak diragukan lagi, Skycrosser Douluo adalah batu asah yang ideal untuk mengasah kemampuannya saat ini. Guan Yue memang kaget saat melihat transformasi tubuh Tang Wulin dengan aura membara. Gerakan melarang hidup mate Tang Wulin sebelumnya meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Dia tidak berharap Tang Wulin menemukan jalan baru dalam waktu sesingkat itu. Anak laki-laki ini bukan hanya seorang jenius. Dia juga seorang penyihir. Tang Wulin tiba-tiba mengambil langkah maju dengan esensi darah melonjak di tubuhnya. Lingkaran merah darah bersayap 12 muncul di belakangnya juga. Cahaya dewa keluar dari matanya saat dia berteriak dengan keras, "Larang biasa, Kaisar Naga Cas." Raungan naga yang keras dan gagah berani terdengar. Dia berubah menjadi meteor berwarna darah yang meledak bersamaan dengan sikap sombong yang tidak bisa dipahami dan kebiadaban terakhir yang menyatu dengan taruhan terakhir. Semuanya dilepaskan pada saat ini. Itu semua untuk keganasan tertinggi saat itu. Kaisar Naga tidak membutuhkan tempat umum karena ia tidak akan pernah bertahan hidup tanpa menjadi liar. Semua keliaran diubah menjadi daya dorong saat ini. Ledakan. Di dunia luar, layar melanjutkan kejernihan sebelumnya. Semua orang menyaksikan pemandangan meteor berwarna darah. Ledakan keras yang disertai dengan statis memenuhi layar sekali lagi. Di medan perang, Basecamp Shrek. Yuanen Yehui menyaksikan dengan ekspresi serius saat Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu dan Pedang Dewa Douluo Su Mengjun berjalan ke basecamp mereka. Di saat yang sama, Demon Guqin Douluo Mo Zihong dan Haughty Dragon Douluo Nan Gongyi mendekati basecamp dari sisi lain. Mereka berhenti begitu mereka melangkah ke basecamp. Tampak jelas bahwa mereka agak berhati-hati terhadap menara pertahanan di basecamp. 4 dewa perang yang agung tampil serius saat mereka berdiri menghadap Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan. Yuanen Yehui tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun meskipun situasinya. Tatapannya semakin dalam. Sementara auranya terkandung, dia sombong seperti gunung kolosal. Dia berdiri di depan Su Xiaoyan sehingga Su Xiaoyan terlindung dari serangan apapun. Dia tidak bergantung pada yang lain untuk melawan 4 aura kuat judul Douluos. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Yuanen Yehui saat ini. Sebenarnya, sudah waktunya bagi Anda untuk mengakui kekalahan Anda, kata Demon Guqin Mo Zihong dengan acuh tak acuh. Tanpa ragu, Yuanen Yehui menjawab, bagaimana kita bisa menentukan kemenangan atau kekalahan sebelum pertempuran? Mo Zihong tersenyum. Apakah menurut Anda memiliki peluang untuk menang? Yuanen Yehui menjawab, aku pernah mendengar bahwa Demon Guqin Douluo adalah master jiwa tipe kontrol pertama di War God Hall. Mungkinkah Anda menjadi yang pertama dengan bakat mengobrol? Begitu kata-kata itu diucapkan, bibir Haughty Dragon Douluo Nan Gongyi tersenyum. Dia hampir tertawa terbahak-bahak saat berikutnya. Ekspresi Mo Zihong menegang sejenak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pelanggaran psikologis adalah taktik terbaik. Dia telah merencanakan untuk mempengaruhi mood lawan. Bagaimanapun, lawannya masih sangat muda. Akan relatif mudah untuk memengaruhi emosinya, tetapi dia tidak mengira akan diejek oleh lawan. Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu berjalan maju perlahan. Ayo selesaikan ini dengan cepat. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, pedang yang berkedip-kedip dengan cahaya biru samar ada di genggamannya. Pedang Kaisar memiliki bilah tipis, panjang lebih dari 4 meter. Segera setelah pedang itu diacungkan, itu memancarkan sikap sombong yang mirip dengan turunnya seorang penguasa ke dunia. Pedang Dewa Douluo Su Mengjun mengikuti dari belakang. Pedang Dewa muncul bersama dengan cincin jiwanya. Bilah kristal kuning dari pedang Dewa melengkapi pedang Kaisar. Pencampuran 2 aura menghasilkan ketinggian keseluruhan dari 2 judul Douluos. Itu jauh lebih kompleks daripada keterampilan fusi jiwa bela diri. Ada pemahaman diam-diam antara 2 dewa perang yang kuat ini, yang terbentuk dari bertahun-tahun yang dihabiskan sebagai pasangan yang sudah menikah. Demon Guqin Douluo Mo Zihong langsung duduk di tanah dan meletakkan Demon Guqin di lututnya. Haughty Dragon Douluo berjalan dari samping.
Dia tidak maju tapi dia tetap di samping Demon Gukin Douluo dan bertindak sebagai walinya. Bukan berarti mereka meremehkan Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan, itu karena mereka sudah memiliki master jiwa tipe kontrol yang sangat kuat di pihak mereka. Selain itu, mereka memiliki gabungan pedang ganda Douluo yang terdiri dari pedang Kaisar Douluo dan pedang Dewa Douluo. Haughty Dragon Douluo merasa dia tidak perlu bergabung lagi. Selain itu, ada satu orang dari Shrek yang belum muncul. Perannya adalah untuk berjaga-jaga jika Sima Jinchi tiba-tiba muncul di medan perang. Postur sederhana dari keempat dewa perang ini sepenuhnya mengungkapkan pengalaman tempur mereka yang kaya. Ding, 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 ding. Suara dari Gukin yang dimainkan membanjiri pikiran dengan melodi setan. Melodi berirama membawa rasa penindasan yang khas. Demon Gukin Douluo Mo Zihong pantas mendapatkan reputasinya sebagai master jiwa tipe kontrol yang sangat kuat. Cincin jiwa di sekitar tubuhnya berdenyut secara ritmis mengikuti melodi Gukin. Satu demi satu, keterampilan jiwa merugikan yang berbeda terpancar keluar segera setelah Gukin dimainkan. Sebuah ejekan terdengar dari belakang Yuanen Yehui. Segera setelah itu, cahaya di langit di atas basecamp Shrek tiba-tiba meredup sementara cahaya kemasan yang menyilaukan mekar dari punggung Yuanen Yehui. Di langit, bintik-bintik cahaya bintang segera menyala setelah itu. Sepertinya malam telah tiba seketika. Secara bersamaan, keempat dewa perang tidak bisa menahan kepala untuk melihat ke langit. Apakah ini perubahan astronomis? Sangat jarang seorang master jiwa memiliki kemampuan untuk memicu perubahan astronomi. Bagaimanapun, kemampuan seperti itu sangat kuat. Mereka memiliki informasi yang sangat terbatas tentang Su Xiaoyan. Gadis muda itu tampaknya yang termuda di skuad. Dia selalu menjadi orang yang rendah hati di antara Shrek Seven Monsters. Faktanya, mereka tidak memiliki informasi pertempuran tentang dia. Hampir satu-satunya informasi yang mereka miliki adalah bahwa dia adalah salah satu dari Shrek Seven Monsters. Biasanya, kesempatan baginya untuk bergerak dalam pertempuran sangat tipis, apalagi mengeksekusinya untuk dilihat semua orang. Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu dan Pedang Dewa Douluo Su Mengjun menyerang secara serempak. Dua aliran pancaran pedang berwarna biru dan kuning ditembakkan secara instan dan diarahkan langsung ke Yuanen Yehui. Jiwa pedang memancarkan sombong lamban yang mirip dengan sepasang naga. Itu adalah gabungan pedang ganda. Bahkan jika itu hanya keterampilan jiwa biasa yang dikenal sebagai gabungan pedang ganda, itu memiliki efek amplifikasi yang luar biasa pada mereka. Hati mereka satu. Orang harus tahu bahwa Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu adalah peringkat 98 judul Douluo. Selain itu, ada juga Dewa Pedang Douluo. Gabungan pedang ganda mereka setara dengan peringkat limit Douluo. Tepat pada saat itulah bintang-bintang di langit tiba-tiba bersinar terang. 3 sinar cahaya bintang turun dari langit. Tak perlu dikatakan, kecepatan cahaya sangat cepat. Master jiwa tipe ketangkasan yang paling kuat mampu mencapai kecepatan suara, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Demon Gukin Douluo Mo Zihong merasakan seluruh tubuhnya menegang sesaat diikuti oleh jari-jarinya selanjutnya. Permainan Gukin terhenti dengan sisa melodi yang bertahan beberapa saat. 2 sinar cahaya bintang lainnya menyinari langsung ke Kaisar Pedang Douluo dan Pedang Dewa Douluo. Kesombongan mereka yang agung juga berhenti secara bersamaan. Di sisi lain, Yuanen Yehui bergerak saat ini. Tubuhnya bergoyang sekali dan dia berada di depan Kaisar Pedang Douluo dan Pedang Dewa Douluo. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya. Serangannya diluncurkan seketika saat cahaya bintang turun dari langit. Akibatnya, Cloud Vortex Divine Pang dilepaskan saat pancaran kedua pedang itu meredup dan kedua judul Douluos berhenti. Kekuatan jiwa mereka melindungi mereka. Cahaya pedang biru dan kuning berhenti bersinar secara bersamaan dan menangkis serangan itu. Ledakan, ledakan. Pasangan yang sudah menikah itu mundur karena suara 2 poni yang keras. Kekuatan robek kuat Cloud Vortex Divine Pang mengakibatkan pancaran pedang mereka berayun di bawah benturan, terutama pedang Dewa Pedang Douluo. Layar pedangnya langsung robek. Basis kultivasinya tidak sekuat Yuanen Yehui. Selain itu, Yuanen Yehui menerima amplifikasi dari naga iblis kegelapan, jadi kekuatan jiwanya hampir mencapai peringkat Hyper Douluo dan kemampuannya sebagian besar meningkat. Soul Land 3 Chapter 1712. Chapter 1712 The Giant Tremor. Haughty Dragon Douluo tertegun saat menyaksikan pemandangan dari jauh. Apa yang terjadi? Mereka familiar dengan lokasi yang termasuk jangkauan serangan dan menara pertahanan di base camp. Oleh karena itu,
Kaisar Pedang Douluo dan Pedang Dewa Douluo berhati-hati untuk tidak berada dalam jangkauan menara pertahanan saat mereka memasuki base camp. Menurutnya, waktu mereka sudah tepat. Selain itu, mereka memiliki kemampuan kontrol Demon Guqin Douluo Mo Zihong untuk melemahkan lawan. Dia berharap kedua lawan hanya bertahan beberapa putaran sebelum pertempuran berakhir. Namun, sedikit sinar bintang yang turun dari langit mengubah segalanya. Faktanya, mereka bahkan tidak berhasil menyesuaikan diri dengan situasi sebelum mereka diganggu oleh cahaya bintang. Sebenarnya, Demon Guqin Douluo Mo Zihong berada dalam situasi yang paling tidak menguntungkan. Tali Guqinnya putus, jiwa bela dirinya berhenti berfungsi secara alami, dan dia terluka oleh serangan balik. Perasaan terhenti seolah-olah seseorang telah menekan tombol stop benar-benar tidak enak untuk ditanggung. Melodi yang terus-menerus tiba-tiba rusak. Meskipun itu hanya sesaat, dia harus memulai dari awal dan mulai dari atas. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melanjutkan. Dia pikir dia bisa mengendalikan lawannya dengan mudah dengan Haughty Dragon Douluo Nan Gongyi melindunginya. Sebaliknya, dia tidak mengharapkan kejadian seperti itu. Apakah itu dia, Dewa Pedang Douluo, atau Pedang Kaisar Douluo? Mereka semua bingung saat ini. Cahaya bintang dari sebelumnya, kemampuan macam apa itu? Itu jelas tidak memiliki kemampuan menyerang, namun mereka tidak bisa bergerak. Pukulan itu mendorong kembali Pedang Dewa Douluo dan Pedang Kaisar Douluo. Yuanen Yehui tidak berhenti sampai di situ. Aura di tubuhnya membengkak secara tiba-tiba, dan tubuhnya langsung membesar. Dia melepaskan dua keterampilan jiwa hebat dari Titan Berlian dan Titan Iblis secara berurutan untuk meningkatkan auranya. Cincin jiwa pertamanya bersinar segera setelah melepaskan kekuatan Titan. Cahaya kuning melonjak di sekitar tubuhnya saat dia melakukan pukulan ganda lagi. Pukulan dilemparkan ke arah yang berlawanan. Itu adalah pukulan Dewa Cloud Vortex. Saat dia melepaskan pukulan ganda, cahaya bintang di langit berubah sekali lagi. 3 sinar cahaya bintang turun dari langit, membidik masing-masing 3 orang. Kali ini, 3 judul Douluo sudah disiapkan. Demon Guqin Douluo melepaskan gelombang suara ke langit yang berubah menjadi layar cahaya untuk melindungi dari cahaya bintang. Kaisar Pedang Douluo dan Pedang Dewa Douluo berhasil beristirahat sejenak. Pasangan yang sudah menikah memiliki kerja tim yang baik, dan mereka memahami satu sama lain dengan baik tanpa harus berkomunikasi secara verbal. Mata Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu berkilauan dengan pancaran ilahi. Dia membuat potongan ke depan dengan pedang Kaisar yang menghasilkan bayangan pedang menari yang tidak teratur. Di sisi lain, Pedang Dewa Pedang Douluo memancarkan cahaya kuat yang melonjak ke langit untuk mengaduk 2 sinar cahaya bintang. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menahan hantaman cahaya bintang lagi. Perasaan dikendalikan oleh seseorang saat dipukul pasti tidak menyenangkan. Bagian paling menakutkan dari staf bintang Su Xiaoyan adalah manifestasinya yang mematikan. Tidak peduli seberapa tangguh perlawanan seseorang akan berada di bawah kendalinya ketika seseorang dipukul. Satu-satunya cara untuk menghindari kendali adalah dengan menghentikan serangan atau menghindarinya dengan cara apapun. Bergerak dengan kecepatan cahaya bintang hampir mustahil untuk dihindari. Jadi, mereka perlu menggunakan keterampilan jiwa yang sangat kuat untuk menghancurkannya. Bukan hal yang mudah untuk memecah cahaya. Penetrasi cahaya bintang itu sangat kuat. Dengan peningkatan basis kultivasi Su Xiaoyan, lawan membutuhkan peningkatan kekuatan jiwa 3 kali lipat untuk menahan sinar cahaya bintang yang menyilaukan yang dilemparkan olehnya. Selain itu, ada lebih dari 3 sinar dari Dazzling Starlight. Retak, suara seperti kain yang robek terdengar. Pusaran itu dipotong oleh Kaisar Pedang, tetapi pada saat berikutnya, Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu merasakan semburan udara yang bergejolak di depan wajahnya secara instan. Pusaran beberapa saat yang lalu bisa diprediksi seperti ledakan kacau yang mengikutinya. Ketika 2 pusaran, yang awalnya berputar ke 2 arah yang berbeda, pecah, itu mirip dengan 2 bom yang diledakkan. Mereka menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat menakutkan dalam sekejap. Long Tianwu tidak punya pilihan selain menggunakan bayangan pedang untuk menaungi dirinya sendiri untuk menahan turbulensi udara yang kacau. Pada saat yang sama, Pedang Dewa Douluo benar-benar tidak mampu membantu suaminya. Bentangan luas cahaya bintang mulai turun dari langit mengikuti 2 berkas cahaya bintang. Cahaya bintang melesat ke arah 4 judul Douluo seperti meriam menembak. Cahaya bintang begitu pekat sehingga tidak hanya Demon Guqin Douluo tetapi bahkan naga angkuh Douluo Nan Gongyi tidak punya pilihan selain bergabung dalam serangan. Dia melontarkan pukulannya yang diiringi dengan suara auman naga. Jiwa bela diri Haughty Dragon Douluo agak aneh.
Itu bukan jiwa bela diri dari naga sejati tetapi entitas khusus yang mirip dengan jiwa naga yang ditemui Tang Wulin di kuburan klan naga di masa lalu. Ketika jiwa bela diri naga Angko Douluo terbangun, ia menerima penerimaan jiwa naga yang mengubah dirinya menjadi jiwa bela dirinya. Akibatnya, teknik bertarungnya tidak canggih tetapi dipenuhi dengan aura klan naga. Setiap satu dari 9 keterampilan jiwanya disertai dengan kemampuan klan naga. Namun, dia tidak mampu berubah menjadi naga sejati saat dia melepaskan avatar jiwa bela dirinya. Itu hanya kepemilikan naga yang bahkan tidak bisa menghasilkan sisik naga. Meskipun kurang dalam pertahanan kuat klan naga, tingkat spiritualnya sedikit lebih kuat daripada mereka yang memiliki jiwa bela diri naga sejati biasa. Tinjunya adalah senjata terbaiknya. Setiap pukulan yang dilemparkan berbentuk naga. Setiap kali bintang di langit berkilauan, seberkas cahaya bintang turun dan melesat ke arah salah satu dari 4 judul Douluos. Demikian pula, bahkan Demon Bukin Douluo yang merupakan master jiwa tipe kontrol merasa terkejut. Dia memiliki kemampuan kontrol yang sangat kuat. Tidak hanya sulit untuk menahan cahaya bintangnya, yang lebih penting, aku pasti akan berada di bawah kendalinya jika aku terkena. Tidak masalah berada di bawah kendalinya, namun tim lawan memiliki master jiwa tipe penyerangan yang kuat. Dia tahu bahwa pasangan yang sudah menikah, Kaisar Pedang Douluo dan Pedang Dewa Douluo mengalami kesulitan menghadapi serangan lawan. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa master jiwa dengan kemampuan kontrol yang begitu kuat bersembunyi di antara Shrek Seven Monsters. Di sisi lain, keterkejutan itu secara langsung memengaruhi pertarungan kelompok. Paling tidak ada yang sesederhana yang mereka bayangkan. Itu lebih rumit dari yang mereka duga. Dengan demikian, pertempuran akan berlarut-larut. Saat ini, gelombang suara dentuman keras terdengar dari kejauhan. Rupanya, suara itu dihasilkan dari tabrakan antara Tang Wulin dan Skycrossers Douluo Guan Yue. Arena itu berguncang dengan keras sesekali, dan itu mengguncang mereka sampai ke inti. Satu orang lagi dari tim lawan belum muncul di medan perang. Di sisi lain, kemungkinan besar anggota baru akan ditambahkan ke tim lawan. Mereka harus menghabisi tim lawan dengan cepat. Nan Gongyi. Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu berteriak pada Nan Gongyi. Mereka telah berteman selama bertahun-tahun, jadi kerja tim mereka sangat baik. Tidak perlu kata-kata, Nan Gongyi sama-sama menyadari perannya. Menurut hukum Master Jiwa, semakin kuat kemampuan kontrol Master Jiwa, semakin lemah kemampuan pertahanan dan menyerangnya. Cara terbaik untuk mengatasi serangan lawan adalah menghabisi Master Jiwa tipe kontrol tim lawan terlebih dahulu. Ketika Kaisar Pedang Douluo meneriakkan nama Nan Gongyi, dia menjabat pedang kaisar di tangannya sekali. Semburan kesadaran pedang yang kuat, berat, dan tak terbatas meledak seketika sementara cincin jiwa ke-6 di tubuhnya bersinar terang. Itu adalah Sovereign Descent of the Emperor Sword. Siluet seorang pria yang mengenakan mahkota muncul di belakang Long Tianwu. Itu turun ke atas mereka dengan sombong yang tak tertandingi dari seorang penguasa seolah-olah itu mencoba untuk menghancurkan penguasa surga yang perkasa. Kaisar Pedang membesar dan membentuk bayangan menakutkan sepanjang 10 meter. Itu turun dari langit dan langsung menuju Yuanen Yehui. Yuanen Yehui tenang dan tenang. Cincin jiwa kelima di tubuhnya bersinar terang. Lapisan kuning cahaya kristal aneh menyelimuti seluruh tubuhnya dan membuatnya bersinar dengan aneh. Tiba-tiba, dia meraung marah. Boom, getaran hebat meledak dari tubuhnya secara tiba-tiba. Pada saat itu, tingginya yang kurang dari 10 meter awalnya tiba-tiba tumbuh menjadi 100 meter. Getaran yang mengerikan menyebar ke seluruh arena sehingga Nan Gongyi terpengaruh meskipun jaraknya cukup jauh. Kaisar Douluo merasakan penurunan yang berdaulat disapu oleh badai yang dahsyat. Kaisar Pedang bergoyang dalam badai dan melambat sekaligus. Di sisi lain, Yuanen Yehui yang diperbesar hanya bertahan sesaat. Pada saat berikutnya, dia mengirimkan satu putaran Cloud Vortex Divine Pang untuk meledakkan pedang kaisar. Itu adalah keterampilan jiwa kelima kera raksasa Titan yang dikenal sebagai tremor raksasa. Yuanen Yehui jarang mengeluarkan skill jiwa ini karena Giant Tremor yang asli menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Konsumsi kekuatan jiwa tidak lagi menghabiskannya ketika dia menjadi judul Douluo. Inti jiwanya dapat beredar dengan mudah untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya. Ketika dia melepaskan serangan ini, itu segera mengejutkan keempat dewa perang. Article 9 of 10. Soul